kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Dharma Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Simon Filantropa dengan tema menghadirkan pemeliharaan Allah di bumi Indonesia. Kami juga menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta slide yang dapat jemaat ketahui. Once my soul was astray from the heavenly way. I was wretched and vile as could be, but my Savior in love gave me peace from above when He reached down His hand for me. Now my heart does rejoice. Marilah kita menyiapkan diri memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kita Masuk Rumahnya PKJ 13 bait 1-3. Berkumpul menyembah kepadanya.
Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saya akan membacakan dasar pembuka kebaktian ini dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jemaat yang saya kasih, marilah kita mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, di tengah segala kesulitan hidup ini, terlebih lagi manakala COVID-19 terjadi, betapa seringnya kami menjadi orang-orang yang panik. Kami turut menyebarkan apa-apa yang selama ini menjadi berita yang membuat banyak orang gelisah dan takut. Tapi kami juga banyak melakukan kesembronoan atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami lalu mengabaikan protokol kesehatan. Bapa yang di surga, ampunilah kami. Ampunilah juga kalau dalam hidup ini kami abai, kami lupa bahwa seharusnya kami menyemaikan banyak kebaikan. Tuhan Bapa yang di surga, kami juga mau mengakui salah dan dosa kami pribadi dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat mohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Sebagaimana warta Alkitab mewartakan demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Allah kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat
Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya di setiap kebaktian kami, apakah di gereja maupun di rumah, itu adalah bentuk Tuhan Yesus melayani kami. Ya, Engkaulah yang memperlengkapi kami, menuntun kami, mengarahkan perjalanan hidup kami dengan firman-Mu. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus mempersiapkan kami semua sehingga ada ruang yang amat luas dalam diri kami untuk disapa, disentuh, dipengaruhi, dan diperbaharui oleh sabda-Mu. Kami mau menikmati dan mengalami kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus di dalam pewartaan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara
dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, kita tahu bahwa bacaan kita ini adalah bagian terakhir dari kitab Kejadian pasal 50. Dan bahkan kitab Kejadian ini mengakhiri dengan sesuatu pesan yang luar biasa yang diberikan Yusuf. Dan biasanya pasal 50 itu lalu ayat 20 menjadi sangat terkenal. Nah, saudara-saudara, ucapan Yusuf di dalam ayat 19-20 itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kalau menurut saya itulah puncak dari penghayatan, pengamalan iman. Sekali lagi, penghayatan dan pengamalan iman Yusuf. Nah, saudara-saudara, kita coba cek bacaan kita ini. Jangan dikira kalau orang berbuat jahat itu lalu enak. Apalagi kalau orang yang dijahati ternyata di kemudian hari dia malah berhasil. Rasa bersalah itu kalau menghantui orang berbahaya, saudara. Dan itulah yang terjadi pada saudara Yusuf. Ketika mereka tahu, aduh, dia masih hidup. Maka saudara, bayangkan, di tengah segala kegelisahan bahkan ketakutannya, lalu mereka memakai wibawa. Wibawa almarhum ayahanda yang sudah wafat. Ayahanda pesen, ampunilah saudara-saudaramu. Dan itu dia pakai orang lain supaya nyampaikan pada Yusuf. Maka bisa dimengerti kalau Yusuf menangis. Yalah, ternyata saudara-saudaraku itu menyimpan rasa bersalah dan ketakutan seperti itu. Dan kemudian lahirlah apa yang saya tadi katakan sebagai bagian yang sangat sentral. Kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Nah, saudara-saudara, sejenak kata mereka-rekakan. Nah, ketika saya coba cek ke kamus, saudara, ternyata kata ini menarik karena dia punya banyak persamaan. Ya. Persamaan antara lain mencari, dan mencari itu mencari akal, mencari daya upaya, berikhtiar. Jadi sesuatu yang sangat aktif, saudara, dengan akalnya, dengan daya upaya. Jadi engkau memang berupaya benar-benar. Kejahatan yang kamu lakukan itu bukan tidak sengaja. Kamu rencanakan, kamu rancangkan. Bahkan kata mereka-rekakan itu juga punya sinonim mencita-citakan. Wah, ini yang menarik, mencita-citakan. Jadi itu menjadi cita-citamu. Saudara-saudara Yusuf itu memang punya cita-cita mencelakai. Bahkan bila perlu, kita harus menyingkirkan dia dari hidup keluarga kita. Saudara-saudara, tapi apa yang kau reka-rekakan sebagai kejahatan berbeda dengan Allah. Ternyata segala kejahatanmu yang membuat aku menderita, inilah perjalanan sampai aku menjadi seperti sekarang ini. Bayangin, aku menjadi orang nomor 2 di Mesir ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, Yusuf mau mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak kok datang begitu saja. Tidak. Reka-reka kejahatanmu itu
menjadi perjalanan penderitaan saya. Dan jalan penderitaan itu menghasilkan keagungan seperti yang sekarang kamu lihat ada pada aku. Kebaikan Tuhanlah yang membuat aku memelihara hidupmu bersama dengan anak-anakmu menjadi bangsa. Ya, kita berada di Mesir ini, kemudian kita menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya pikir itu yang penting. Seringkali kita ini gini, kalau sudah ngomong di dunia politik, biasanya orang Kristen itu selalu punya tokohnya Yusuf, kalau enggak Daniel. Ya kan? Kalau kita jadi jabat, kita harus jadi Yusuf, karena dia orang nomor 2. Tapi kita selalu lupa bahwa Yusuf itu bisa jadi nomor 2 karena lewat penderitaan. Nah, kita lewat merebut kekuasaan. Kan begitu. Ini beda gitu loh, saudara. Jadi tidak tahu susahnya, tahu-tahu pengen jadi kayak Yusuf. Karena itu saya selalu akan mengatakan bahwa berhati-hatilah. Kalau kita itu pengen punya jabatan di pemerintah, mungkin kita akan punya banyak kesulitan. Tidak apa-apa. Tapi itulah jalan. Ya. Tapi kalau kemudian kita hanya mau jabatan itu sebagai sesuatu yang enak, bukan perjalanan penderitaan, biasanya berbahaya. Saudara-saudara yang saya kasihi, aku tidak punya dendam. Aku tidak berhak membalas kesalahanmu dengan kesalahanmu. Karena itu Roma betul, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan kebaikan kepada semua orang. Saya kira ini Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk membalas kejahatan. Tapi kalau kita menghayati bahwa Tuhan memanggil kita memelihara bangsa bumi Indonesia, maka sebenarnya itu menyemai kebaikan. Saudara-saudara, saya pikir dalam hidup ini ada orang yang menyerupai Yusuf. Saya selalu ingat Afrika Selatan itu berubah wajahnya karena ada 2 orang, saudara. Yang satu almarhum Nelson Mandela dan yang satu adalah Uskup Agung Desmond Tutu. Nelson Mandela itu ketika dia jadi presiden, orang yang sangat gelisah siapa, saudara? Sipir penjara yang setiap hari mengolok-ngoloknya, yang setiap hari mungkin memukulnya dan bahkan di dalam cerita mengencinginya. Jadi ketika Nelson jadi presiden, waduh, dia jadi presiden, aku siap untuk barangkali akan dibalas ini. Tapi apa yang terjadi? No. Ketika Nelson menjadi presiden, dia tidak panggil lalu, sekarang aku presiden, kau sudah sipir kan? Tidak. Tapi justru Nelson mengatakan bahwa aku tahu ada banyak kejahatan kau lakukan untuk aku. Tapi itu telah membuat saya menjadi seperti ini. 37 tahun aku di penjara. Maka buku terkenal dari Nelson Mandela itu judulnya adalah Forgiveness. Ya, forgiveness, pengampunan. Desmond Tutu menulis buku No Future Without Forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. 2 buku ini mengubah wajah Afrika Selatan. Kemudian orang setiap kali berbicara tentang rekonsiliasi, maka mereka bilang kita harus coba lihat Afrika Selatan. Bagaimana kebenaran pengampunan itu dikerjakan betul-betul oleh mereka. Saudara-saudara, mereka menjadi bangsa yang menatap masa depan. Maka pengampunan Yusuf dengan penghayatan bahwa Tuhan mereka-rekakan kebaikan, itu kemudian menjadi sesuatu yang mengubah.
Inilah masa depan kita. Yakinlah bahwa aku mengampunimu. Jemaat yang saya kasihi, konon katanya di setiap khotbah sekarang itu kalau tidak menyinggung COVID-19 belum berkhotbah katanya. Nah, saya kira oke lah. Bagaimana kita dengan tema kita bahwa kita memelihara bumi Indonesia ini, bahwa kita dipanggil untuk itu. Saudara, sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita memperhatikan, saudara, apalagi di Jawa Timur ini, saudara, ketika kami bertemu dengan Ibu Gubernur dan Bu Khofifah, saya kira kesan saya yang paling dalam ketika beliau mengatakan begini, sebenarnya kita ini butuh relawan mandiri. Apa toh relawan mandiri? Relawan mandiri itu adalah relawan yang tidak perlu dikomando, tetapi dia akan menyemaikan, dia akan berkata pada siapa saja. Kalau dia di pasar dan dia berjumpa orang yang nggak pakai masker, dia akan bilang, Bu, mbok tolong toh pakai masker. Kenapa? Karena maskermu melindungi aku dan maskerku melindungimu. Ini penting. Kalau di pasar tidak ada tempat cuci tangan, mari kita bikin supaya ada tempat cuci tangan dengan sabun. Kalau orang keruntelan, kita jaga jarak. Nah ini relawan mandiri, saudara. Yang tidak perlu lalu kumpul, kami bagi-bagi. Nah, di mana saja. Ya. Tentu kita tidak perlu mengingatkan orang dengan marah-marah. Ya kan, ini tidak penting. Tetapi Bu, ada banyak kata-kata yang positif yang bisa menggerakkan orang untuk sungguh-sungguh peduli pada persoalan protokol kesehatan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, pendek kata kita bisa berkata pada satu sama lain. Memang kita sekarang ini harus membiasakan apa yang tidak biasa. Dan nanti kalau sudah itu kan kita jadi biasa. Nah, kalau sudah biasa hidup bersih dan sehat, yakinlah kita menjadi orang-orang yang bersama-sama melawan COVID-19 ini. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam media sosial. Saudara-saudara, ada orang mengatakan stop fake news. Hentikanlah segala kabar bohong, kabar berita-berita yang cuma menyemaikan kebencian, berita-berita yang cuma memfitnah orang, berita-berita yang cuma memprovokasi orang, berita-berita yang cuma menakut-nakuti orang. Saya yakin bahwa kita bermedia sosial dan saudara jauh lebih canggih. Karena kalau saya sih tidak terlalu canggih untuk itu. Barangkali ketika saudara bermedia sosial, kita punya peran yang penting. Supaya apa? Supaya kita menjadi relawan mandiri di dalam bermedia sosial juga. Pendek kata, saudara-saudara, memang kita menghadapi ancaman. Tapi orang bilang setiap ancaman itu selalu ada peluang. Maka di dalam analisa SWOT, SWOT itu selalu ada opportunity, ada kesempatan, ada peluang, tetapi ada threaten. Selalu ada ancaman. Dan ini akan berjalan, dan bagaimana kita bisa melihat ini. Saya yakin saudara bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menemukan hal-hal baik di tengah segala yang buruk. Dan itulah yang Yusuf berikan kepada kita. Itulah yang Yusuf saksikan. Segala penderitaan, segala ancaman, bahkan derita sengsara. Tuhan jadikan itu jalan menuju keagungan. Yakinlah saudara, tidak pernah ada karya-karya agung tanpa penderitaan.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang saya kasih, marilah kita menghaturkan doa-doa kita. Ya Tuhan Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan menolong para lansia dan juga anak-anak mereka yang rentan terhadap virus COVID-19 ini. Tolonglah para lansia supaya mereka tidak gampang berkeluh kesah, apalagi hidupnya cuma nelongso. Biarlah mereka juga bergembira, berbahagia, mereka sehat, mereka semangat, dan mereka menjalani hidup ini bersama dengan Dikau. Kami juga percaya Tuhan menolong para remaja, pemuda, dewasa yang konon katanya punya daya imun yang bagus menghadapi COVID-19 ini. Biarlah kekuatan dan kehebatan mereka dimiliki tanpa rasa sembrono. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang tidak memamerkan keberanian, karena kami tahu kecenderungan memamerkan keberanian bisa berakibat kecerobohan. Biarlah kami semua, usia apapun, kami sungguh menjalani hidup bersih dan sehat. Kami semua menjalani protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Kami juga mempercayakan para petinggi, penguasa, penggede, pemerintah negeri kami. Biarlah di tengah pandemi ini mereka justru kompak. Mereka sungguh-sungguh menyatukan kekuatan daya pikir mereka untuk menghadapi pandemi ini. Hentikanlah segala bentuk egois sektor mereka. Hentikanlah segala niat-niat di mana mereka memanfaatkan situasi buruk ini hanya untuk mengembangkan kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompoknya. Betapa pandemi ini membutuhkan solidaritas secara sungguh-sungguh. Bapa yang di surga, kami juga mempercayakan gerejamu di mana saja, terutama juga GKI Dharma Satelit ini. Pasti kami rindu untuk bisa berbakti secara tatap muka. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, khususnya majelis jemaat bersama aktivis gerejamu, supaya mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, secermat-cermatnya. Sehingga manakala kami siap untuk melakukannya, kami yakin bahwa Tuhan juga berkarya di tengah segala kesiapan kami. Begitu juga jemaat-Mu. Kami mempercayakan para pendeta, pengerja di GKI Dharma Satelit ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus membimbing mereka, Tuhan yang membentuk mereka, Tuhan yang mempersatukan mereka, Tuhan yang menyemangati mereka. Sehingga karya-karya mereka membangun jemaat, menjemput masa depan jemaat-Mu dengan gemilang. Ya Bapa yang di surga, kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu.
Tolonglah kami supaya kami tidak gampang bosan di rumah. Terlebih lagi anak-anak kami yang katanya persentase bosan belajar dari rumah lebih banyak. Tolonglah kami supaya rumah menjadi tempat yang nyaman dan aman. Rumah menjadi tempat di mana setiap orang betah tinggal di dalamnya. Ya Bapa yang di surga, sungguh kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin sepenuhnya hidup kami ini adalah milik-Mu. Kami juga mau mengaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, bagaimanapun dan apapun keadaan kami. Pada saat ini dalam segala ucapan syukur kami datang membawa persembahan sebagian dari apa yang ada pada diri kami.
Kiranya Tuhan Kau sendiri mau memakainya, Tuhan sendiri menguduskannya, dan biarlah persembahan yang kecil ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan terlebih, kiranya Tuhan juga memberikan kami kemampuan dan kerinduan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi setiap pekerjaan Tuhan. Kiranya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan doa kami. Amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau